Anjir, gila banget, gue pulang kayak nangis. Kalau tau di situ gue anjir, gue pulang nangis. Karena gue ngerasa kayak, lu apaan sih It anjing gitu. Yang kayak, udah beres acara, gue tuh diem, sampai gue nangis. Ke kocak, gue nangis, senangis itu. Orang yang Chinese tuh kalau dia apa-apain kan lucu aja, udah lucu. Gitu sih. Harit, Hadir. Wow. selamat datang di Kos Lewi Sari. Yes, Sosowi Sari. Ini khusus cewek sama cowok doang. Yang kayak, gue nggak boleh nih, nggak boleh nih. Aman. Aman. Harit, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ngapain nih, Sar? Sekarang nge-MC siaran, punya bisnis beberapa lah. Dimsum. Oh, main di... Iya, kuliner, F&B. F&B. Dari dulu sebenarnya, cuma kayak masih belum ada waktu timing yang ini kayaknya. Maksudnya biasa aja jatuhnya jalannya gitu. Lu dulu gimana sih ceritanya bisa jadi MC? Bisa jadi MC. Tiba-tiba, karena kalau dari awal kan, gua kenal lu tuh dulu lagi gua masih ngevideo di Sweet Sweet. Iya benar. Benar. Tiba-tiba di Terus MC Wedding. Dulu tuh gue gak pernah ini kok, jadi kayak si MC Wedding teh, aduh amit-amit deh gue gak mau aja MC Wedding gitu. Dulu Hah? gitu, iya sumpah. Karena di bayangan gue tuh kayak kaku, terus udah gitu ya gitulah, boring Formal. kayaknya, formal. Iya, makanya dulu gue kayak Sweet Seventeen lebih banyak karena itu dia gue lebih enjoy gitu, jadi diri gue sendiri. Terus taunya kemakan omongan deh, Banyak malah banget. jadi dan ternyata ya udah enak sih. Terus udah gitu pertama kali nge-MC itu dulu gue masih inget banget ya, triggernya adalah gue SMA. Jadi si SMA itu tuh gue nge-MC-in acara anak kembar. Ya Allah, ntar dia nonton ya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kayak namanya Sinta sama Santi. Jadi si yang satunya kembarannya di SMA gue, satunya lagi di SMA lain gitu kan. Terus gitu, udah lihat nge-MC. Enggak bisa, gue nggak mau cek gitu dah. Sampai ibunya juga nyuruh kayak udah kamu kan kenal sama teman-teman, udah aja nggak apa sok nge-MC. Terus gue bilang kayak nggak punya bakat, terus gitu belum pernah. Ya udah nggak apa cobain aja gitu. Todong? Ditodong. Dia lihat apa bisa nodong lu? Karena gue rame orangnya dulu kan zaman SMA kan gue kayak pecicilan lah sana ngondek gitu. Apa kayak istilahnya banci tongkrongan? Nah ya mungkin kayak gitu juga. Terus udah gitu gue kenalan gue banyak memang gitu. Jadi gue tuh dulu SMA pernah punya geng 10, satunya gue 9 cewek. Dan itu cewek-cewek it girls. Terus kalau misalnya lu mau pacaran sama teman-teman gue yang 9 ini lo harus lewat gue gitu. Oh. Begitu, jadi tuh banyak banget kenalan-kenalannya, entah yang emang mau kenal atau yang emang punya maksud tertentu nih ke teman-teman gue gitu. Terus udah akhirnya disuruh, udah akhirnya gue nge-MC ini pertama kali gue inget banget dulu. Sekarang tuh tempatnya di Padang Merdeka, lu tau gak sih kok? Padang Merdeka, kata Yang gue. di Penogoro. Padang Merdeka dekat, pokoknya sejajaran tuh sekarang sama Sushi Hero gitu. Iya. Nah itu di situ dulu tuh nama tempatnya apa gue lupa lagi ya, pokoknya kafe gitulah 2 lantai. Terus gue nge-MC-in gini-gini karena gue gak punya bakat dan gak pernah punya pengalaman, akhirnya gagal lah gitu. Itu Jadi, acara apa? acara Sweet Seventeen-nya si teman gue itu. Jadi yang si Sinta Santi, jadi si Sintanya itu ada di sekolah gue di SMA 22, terus satunya lagi SMA 8. Ya. Si kembarannya, terus gitu udah nih. Nah terus si konsep kafenya tuh kan dia memang bolong di tengah. Jadi si SMA 22-nya teman-teman gue yang gue kenal di sini, SMA 8-nya gue kenal di sini. Gitu. Berkubu ya? Akhirnya berkubu, iya memang sekubu itu. Terus udah gitu akhirnya si stage-nya di sini. Nah gue tuh nge-MC-in kayak, ayo sekarang ngumpul, kita mau happy birthday gitu. Krik, nggak ada yang ngumpul nih. Iya. Udah itu si Mike dibawa sama nyokapnya. Yuk temennya Sinta, Mas Santi boleh yuk ngumpul semuanya. Gue bete anjir di situ. Kayak anjing pada ngumpul dong disuruh sama ibunya. Dari situ, ayo ngadain games. Games juga yang SMA 8 ini diam, nggak ada yang mau. Terus SMA 22 juga kayak ya krik aja udah. Gue tuh kayak serba salah yang, ih gue harus kayak gimana sih ini gitu kan. Terus, Rit tolong dong iniin foto semuanya. Ya, ayo foto yuk, hey, hello kumpul. Dia sebut langsung. Ini malu. Terus gitu. Dah. Dari situ akhirnya ngumpul lagi, ibunya megang lagi mic, terus pada ngumpul lagi, udah beres nih acara, gue gak dibayar. Jadi cuma dibayar nasi box doang satu. Say thank you lah Saya ya. thank you lah ya.
Nah, sama yang paling menyakitkan adalah ketika si nyokapnya bilang, oke Rit, gitu, makasih, Cina, tapi lain kali kalau emang belum bisa MC, jangan langsung MC ya. Dan, wow, Jelek. jelek banget. Anjir, gila banget, gue pulang kayak nangis. Tapi kan si tantenya tahu ya mungkin Iya dia percaya aja, maksudnya kayak dia ya udah sok-sok aja gitu. Pilihan anaknya. ya, tapi ngewantra ini Iya, jelek sih iya, bagus. iya. Tapi di situ gue pulang, terus udah gitu gue kayak ya sedih lah di kamar, gue nangis gini-gini nih. Akhirnya gue dulu kan punya kayak apa sih namanya, kayak buku diary gitu. Terus gue masih tulis tuh di situ waktu itu. Kayak suatu saat si mamahnya, si kembar itu harus kayak ngelihat gue di atas stage dengan gue jadi MC yang sesungguhnya. Wow, tapi lama sih itu pas sekitar 2000 berapa ya, 10, akhirnya kantornya si nyokapnya gitu tuh kayak butuh MC. Ya udah akhirnya gue dipanggil, terus dia baru mulai kayak, kamu tuh ada temennya Sinta? Iya tante. Oh iya, bagus bagus. Udah, that's it. That's ah guanya gitu, gitu. Kirain tante ingat saya nggak dulu? Dia ingat, makanya dia ingat. Tapi ya gitu jadinya, anjir. Damn. Gitu. Itu maksudnya kan masih ada perjalanan itu kelas 3 SMA ya bisa dibilang ya? Dua SMA. 2 SMA ya. 17 tahun. Nah dari situ kan masih sekolah nih. Terus dapat apa lagi biar makin pede Makin nge-MC-nya? pede kan, gue ngikutan radio school dulu. Jadi Oh, zaman SMA itu gue tuh kayak kalau ada radio ke sekolah tuh gue pasti akan kayak gue pengen cari apa ya, cari muka lah gitu. Jadi center of attention, ngondekan gitu-gitu. Terus akhirnya si penyiarnya kayak sini dong Rit, gini temenin gue MC gitu gituan. Awal-awal di situ makanya kayak udahlah biarin lah gitu. emang sudah ada ketertarikan untuk buat mimpin Dari acara? siaran gue sih, kalau MC tuh nggak terlalu kok. Jadi kalau dari siaran gue dari kelas 2 SMA itu yang kayak Wow. wah pokoknya gue harus jadi penyiar nih, gue beres SMA gitu. Akhirnya di kelas 3 itu si Nanti Radio dia punya namanya programnya Nanti Radio School. Terus udah gitu gue udah ikutan gue siaran tuh jam 5 sampai jam 6. Gue inget Asia Afrika ya? Iya, Berry Tower. Yes, yes. Itu gitu. Gue ada kenalan sih di sana sih dulu. Siapa nggak? Anaknya, Deket ya? Anaknya Pak Wawan siapa namanya? Cewek ikut juga sekolah di sana. Oh, Radio School juga. Oh dari situ belajar sampai tahu. Dari situ belajar, enggak, itu kan belajar cuma 4 bulan, terus dari situ akhirnya mungkin si radio nanti juga ngeliat gue kayak, oh nih anak kayaknya punya potensi nih, gitu. Dulu gue kurus banget, terus yang kayak, ya gitulah, gue all out, ya maksudnya bukan all out yang gimana-gimana, jadi kayak gue MC sambil salto, gue yang kayak ngapa-ngapain, split gituan, karena gue punya basic cheerleaders kan dulu SMA. Gimana? Cheerleader. Saking aktifnya. Dengan aja gue cheerleader, cheerleader jadi best. Udah itu ngomongin tentang cheerleader juga gue kayak gue diem-diem ke orang tua karena mereka nggak pernah tahu kalau gue anak cheers. Sampai akhirnya gue pernah pulang ke rumah, saat gue ngeliat kok gue kayak hafal ya ini ya, kain ini, gue bilang gitu. Dibakar tuh, udah tinggal abunya gitu. Baju cheers gue warna pink sama warna biru. Maaf, orang tua. Iya, sama bokap gue. Wah gila, gue kayak kok gue hafal ini si kainnya gitu. Itu udah hancur, udah hitam-hitam gitu, terus gue baju cheers gue, jadi gue taruh di lemari, gue sebutin. Lagian kan kalau misalkan kita ngomongin sekarang di luar juga Cheers mah udah banyak laki-laki. Iya dulu Ya, dulu buat yang- enggak, gue jarang banget kok, kalau sekarang enggak, kalau dulu zaman gue enggak, jadi kayak emang ya udah cowok gue satu-satunya, 11 cewek tuh gitu. Visioner. Wow. Itu nggak didukung karena ya siapa yang mau ya orang tua ya anak ikutan cheers dulu, maksudnya kayak kalau sekarang kan emang cowok juga banyak. Banyak. Mm-mm. Terus dari situ siaran. Dari siaran, gue siaran tuh beres SMA banget. Enggak, beres SMA gue jadi produser dulu. Jadi karena apa namanya, gue juga harus ngelihat si dunia penyiar tuh kayak gimana. Gue jadi produser juga gue diam-diam. Jadi gue sambil kuliah, gue sambil produseran. Gue jadi gue bikin alasan ke orang tua kalau gue pengen ngekos karena biar gue dekat sama kampus gitu. Terus udahlah, akhirnya padahal sebenarnya itu adalah alasan biar gue bisa kerja saat itu. Udah gue jadi produser, berapa ya, 2 tahun gue jadi produser sebelum jadi penyiar. Terus gue lagi ngerjain nih skrip, bokap gue datang ke radio. Anjir, terus gitu ngapain? Lihat bokap lu, sudah dia ngobrol sama program manajer gue, bosnya penyiar dan produser lah gitu. Dan akhirnya gue dipanggil, gue cuma ngomong kayak dia yang mengeluarkan diri atau
dia dikeluarkan dari kantor ini gitu. What? Das. Enggak, ini kalau kita runut ke belakang berarti lu nggak ngomong kerja di radio itu. Enggak. Jadi produser kan back di belakang layar. Iya, betul. Jadi nggak tahu gitu. Jadi nggak tahu kayak aktivitas gue di luar kayak gimana. Sampai akhirnya si ibu kosnya yang kayak ngomong kalau gue kenapa pulangnya malam terus. Sedangkan gue dapet jadwal produseran tuh di jam 6 sampai jam 2 subuh gitu. Jadi gue pasti pulang di jam segitu. Apa yang nggak boleh nih ya? Padahal sudah Jadi bokap gue menghasilkan tuh juga dulu, ya. iya dulu. Tapi dulu tuh kayak di bayangan, gue kan dulu sebelum masuk Vkom itu gue masuk teknik kimia. Teknik kimia tuh gue kenapa? Karena bokap. Jadi bokap tuh teknik kimia. Terus akhirnya gue tadinya ingin membanggakan orang tua, tapi sebenarnya di situ nggak gue banget gitu. Terus sampai akhirnya 1 semester gue cabut, dia kecewa lah gitu. Terus dia kecewa, akhirnya ya udah gue pengen Vkom, tapi taunya juga dia dikecewakan lagi dengan gue yang tidak becus kuliah dengan ya sambil kerja lah, ambil apa, jadi kayak gitu. Udah keluarin aja dulu, ini aja keluar, gue cabut tak, gue konsen banget di kuliah, gue buktiin gue dapat IP yang bagus, lagi gitu kan. Baru bokap kayak udah MC mulai berjalan di situ, jadi kayak makanya dia mulai percaya di situ sih. Jadi lu ngejar gelar dulu biar nggak ada beban sama orang tua, nggak ada utang. Bukan nggak ada utang sih, cuma kayak gue lebih ke pengen pembuktian aja gitu, karena beberapa kali kan kayak kecewa dengan pilihan gue yang akhirnya dulu tuh bokap kayak kalau ikutin bokap aja gitu gitulah, seperti itu. Udah dari situ lulus. Dari situ gue nggak lulus ya, jadi kayak pas udah di semester 4 baru gue ditawarin lagi nih sama Nanti Niners. Dia bilang kayak ada satu penyiarnya nggak bisa, dua MC kan, satu MC-nya lu nggak bisa, lu gantiin bisa nggak? Tapi kan gue bukan penyiar Nanti Niners, nggak apa udah gitu. Terus gitu akhirnya gue inget banget di Puragabaya gue nge-MC-in sama Dodi 3D yang notabene-nya tuh kayak senior gitu. Gue di situ Banget. Iya kan, tau kan kok. Terus udah gitu gue lagi MC-in maba. Jadi waktu itu ada perkenalan ini baru lah gitu, Mahasiswa baru. Terus gue jadi MC-nya, gue berdua masih Gea ada. Terus akhirnya di situ gue dikasih tau jam 8, dari jam 8 gue di situ gue lagi MC-in kalau gitu tuh. Iya, ospek itu. Gue lagi MC-in ospek, terus kayak bisa ya di GG, gue ini banget, please banget lah kesempatan buat gue bilang kayak gitu. Yaudah sok nggak apa-apa, gue cabut ke Puragabaya itu, gue masih ingat banget. Terus di situ gue ya heboh lah, pecah lah, bla bla bla. Langsung pas gue pulang, gue balik lagi ke kampus, maafin ya gue gini nggak ngapain gitu. Malamnya langsung dihubungin, kalau kayak gue lagi nyari penyiar nih gitu. Waktu itu saat itu Ijal program manajernya, terus lu mau nggak, tertarik nggak gitu. Dia itu ikut deh. Itu langsung main tembak ya, lu main tembak karena si itu tuh kayak pergantian si Nanti Niners tuh buka di Jakarta kok. Jadi penyiar Bandungnya tuh hampir mostly 50% pindah ke Jakarta, dan jadi Bandung tuh kosong. Jadi makanya kayak nyari penyiar saat itu, kayaknya timingnya pas kayak gitu. Itu jangka waktunya dari lu keluar dari produser sampai di tembak ya penyiar? Dong, 2 tahun, 3 tahun ada. Masih update? Maksudnya tahu harus bagaimana gitu? Enggak, itu mah hilang enggak. Itu udah kayaknya mah radio bukan dunia gua ya gitu. Tiba-tiba saat itu, tiba-tiba ditawarin MC, gue nggak tahu kayak Ijal kok tiba-tiba lu inget gue, nggak tahu gitu. Terus Dodi juga pengennya sama Hayat, ya udah gue. Dan berhasil acaranya. Dan berhasil pecah, dan itu tuh kan ada 5 titik, gue ikut jadinya 5 titiknya. Karena si Puragabaya itu titik pertama masih kerja sama bareng sama Flexi, lu ingat nggak sih kok Flexi? Si DMA Flexi atau nggak Asia? Cena anjir gitu. Tuh minum ya. Gila situ ya, berarti nekat, dan tapi untungnya radionya udah emang tahu kemampuan lu ya. Iya, karena gue dari SMA teh gini, gue kayak sosok cari muka gimana, terus seneng ya gitu dunia siaran teh. Akhirnya udah nyangkut di radio lah, jadi penyiarnya untuk daily dan. Berapa lama? Gue di Nanti 7 tahun setengah. 7 tahun setengah gue pegang program sore, ganti-ganti sih kalau programnya. Terus kan di Antenas gue sempat jadi program manager juga. Jadi 4 tahun gue kerja sebagai penyiar, terus 3 tahunnya gue kerja program manager. Jadi bikin jadwal si penyiar gitu, harus siaran kapan, programnya apa gitu lah. Bekalnya kuat sih tuh ya. 7 tahun. 7 tahun. Radio untuk ngomong di depan mic yang nggak ada orang di depan lu. Iya,
Itu banyak ilmunya sih kok, jadi kayak si siaran teh ya adalah beberapa tips-tipsnya lo jadiin si mic ini teh jadi teman lo gitu-gitu. Anjir. Jitonsa terus cabut gue ya udah itu tuh di situ lah awal mulanya MC itu di situ pas gue di 99ers terus ada ditawarin juga Red lo mau MC Braga Festival nggak gitu kan itu tau nggak sih kok Event tahu. Braga Festival iya segitu iya cerita itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam 12 jam berapa bayarannya Mau ngomong kecil nggak enak. Tapi emang 75.000 Gue baru mau nebak 200.000. nggak nyampe cepet 75 itu tuh 4 hari kok jadi 4 hari gue udah kali kayak 75 kali 4 tuh 300.000 gue kayak mikir 300.000 lumayan lah ya gitu kan terus dari Anjir, buat parkir, buat bensin aja habis. dulu ya kalau sekarangnya habis kalau dulu sih ya lumayan cuma yang bikin gue melek tuh bukan apa-apanya kok jadi dari gue yang 300.000 gue nge-MC jam 8 sampai jam 8 malam udah gitu gue ditandemin satunya lagi tuh emang penyiar benerannya dari jam 6 sampai jam 8 yang temennya cuma 2 jam doang dan dibayar tuh gue tahu berapa dat terus gue bilang kayak ya lo gue nggak ada 10 ya lo nggak ada 20%nya itu jadi gue ngoro-ngoro dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam terus dia baru datangnya tandemannya baru jam 6 sore karena udah present si RS Jadi sekitarnya. lebih mahal gitu. Iya, jauh. Wah. Gue 75, dianya itu ya maksudnya hampir sejutaan lah. 2 jam doang, terus gue kayak Udah tuh, masih di radio. Kepikiran nge-MC pertama event apa? Selain yang Si Braga Festival itu. Selain itu, yang official jadi MC, Sweet kah atau apa? Anjir apa ya kalau mulai ya? Gue itu sih si Braga Festival, terus dulu gue di BIP kok nge-MC gitu loh. Kayak gue inget Rinso ya, itu Anjir, masih anjir. BIP ya, BIP namanya. Kita belum hidup di zaman yang sama kayaknya. Di BIP itu gue kayak anjir nge-MC dari mall buka sampai mall tutup woro-woro 150.000 mainan ya yuk. Capek banget lah itu. Dan itu kayak lu bagi-bagi hadiah udah cuma pulpen doang gitu kan anjir gue juga kayak effort nge-gamesnya apa tapi waktu itu zaman-zaman awal-awal tuh karena gue lagi belajar kali ya kayak mengenal lingkungan MC kayak gimana jadi ya happy aja Udah jalanin aja ya. Sweet tahun berapa? anjir gue sweet Gua soalnya nge-shoot dari Om Akai masih di Sweet juga masih banyak banget nih. Ya gue pengen tahu lu tahun berapa masuknya? Gue 2000 berarti untuk profesional tuh 2000 berapa gue nge-MC 2012 kali ya ya 2012an lah 2012 ya? itu yang benar-benar yang kayak emang ya gue ngerasa kalau si MC ini tuh jadi Lebih gede lah. Iya benar. Dan si MC internasional apa sih Sweet internasional ya Sweet Chinese yang banyaknya tuh gue tuh dibandingin sama si itu tuh karena gue ngerasanya juga teh dulu gue ya sempet kan gue dulu dandan gini loh zaman dulu Sebenarnya dulu dia dandan. dandan sedandan Dan itu dulu rambutnya panjang pak. mana kalau gue pengen liatin deh anjir dulu zaman itu nah gue tuh mikirnya gini karena si Bandung itu tuh masih belum ada yang kayak gue dulu jadi kayak apa yang gue bikin beda ya gitu Lagian untuk Sweet terutama yang di Chinese kayaknya MC untuk yang Chinese-nya sendiri bisa dibilang hitungan jari malah nggak ada. Baru-baru kesini ya ada Buat Gotong, yang- iya. ada apa gitu. Sebelumnya kan kalau zamannya dulu gua sering ke Sweet kalau nggak Akai itu Chinese pun juga Iya. oh oke semua berarti ya lebih nggak concern ke sana, lebih banyaknya ke wedding, kemana. asik iya dulu sweet-sweetan gue gitu jadi kayak awal mula memang sweet gue enjoy banget sama sweet ya Alik gue bareng Alik gitu-gitu Oh bareng sama Alik. perjalanan si Sweet Seventeen tuh gitu makanya gue dulu kayak gue nggak mau wedding karena kayak kolot ya gitu dulu Ternyata. ternyata ntar gue liatin deh Siap. gue kasihin ke lu ya kalau gini-gini gitu loh dan gue Iya, kayaknya dulu emang menyenangkannya. Jadi Sweet kan emang konsepnya tuh macem-macem ya. macam-macam kan Jadi lu tematik teh bisa kok gue explore betul itu banget
Lu sampai sewa kostum. Itu sewa kostum dan kayak duit berapapun ya udah biarin lah, bodo amat deh duit mah. Gue jujur waktu pas awal-awal ngeliat lu di wedding kan ya tampilan bedanya di jas apa ya. Gue masih nahul. Ragu. Ini siapa ya gitu baru diomongin. Ini Harit. Hah? Harit yang di suite dulu asa tekieu gitu. Parah kok, banyak yang kayak karena gue pulang juga masih dandan yang sweet gue gini Jessica Sweet Seventeen. Wedan, ini lu nyewa juga. Iya dong. Nah, Itu bisa iya. kadang-kadang kayak nyewanya lebih mahal daripada bayaran guanya gitu. Ya pastilah. Gua tahu dari Gultom, dia kan nyewa-nyewa juga kayak di Zebra Room Aduh. yang bawa batu. Oh di situ. Nah, di situ. Tuh kayak heels gini gue beli. Dulu tuh gini-gini. BTW ada ukurannya yang baju cewek buat laki-laki. Ada dong. Duluan gue kurus banget kok nih. Gue dulu gini. Jadi kenapa sampai akhirnya gue cocok untuk pakai baju cewek? Karena dulu ukuran gue segini tuh. Ini 2015 loh. All size ya. Kecil pisan. Kurus sih. Tapi kalau dipakai bajuin cewek tuh jadinya bagus. Kok bedanya? Enggak, gue udah sumpah. Teret. Itu dari situ langsung ke weddingnya gimana ceritanya? Ke wedding gue mah kok Cai, gue inget banget kok. Jadi terjun dari organizer, gue masih iniin Sweet Seventeen, terus udah gitu tiba-tiba gue diajakin, lu mau nggak ngerambah ke wedding? Nggak mau kok, gue bilang gitu. Ya udah jangan wedding dulu deh, Sangjit. Nah, Sangjit gue. Terus? Gue malik berdua, gue inget banget itu di sekarangnya tuh apa namanya? Itu hotel yang di Merdeka kok, yang belakangnya BIP, Area Duta. Area Duta. Di situ di Area Duta. Udah dari situ, jadi gue tuh gini, nggak mau kaku gitu. Terus dari situ kaku, ini ada games nih, si gamesnya juga ngebutuhin ya lo all out aja, lu jadi diri lu sendiri aja, kata Kocai gitu. Ih nggak mau kok, bawa aja nggak apa si Aura si Sweet Seventeen-nya. Iya, atau jangan, nanti aku pecicilan, gak apa-apa pecicilan buat games mah. Jadi, waktu pas yang di awal untuk present keluarga dan apa-apa teh Ali Formal. formal. Jadi gue tuh kayak cuma iya. Terus udah sampai pas giliran games baru Alik bilang kayak sok ini panggungnya Ait gitu. Udah gue nge-games edan gue raba-raba si koko-koko yang di depan ikutan gamesnya, gue bukain kancing gitu sampai gitu kok. Jas tapi kan. Guanya jas itu udah rapi sih, maksudnya udah nggak yang dandan-dandan gitu lagi, jarang, udah mengurangi lah gitu. Itu si Cai dapat dari mana bisa tahu nama lu? Gak tahu. Kok Nanya Alik Alik kali besok. kayaknya sih. Oke. Kayaknya Alik sih. Emang Kayak udah lu jalan. butuh ini kali, butuh tandeman siapa ya gitu. Dari situ suka. Dari situ belum juga, tapi gue bukannya suka gimana, cuma kayak oh lo ternyata si dunia wedding tuh boleh gini juga ya gitu. Enggak gini, suka. Oh, lagi sekarang. Loh, Kok gitu kan gitu ya. Sedangkan si wedding sama si Sweet Seventeen kan kayak capeknya tuh ya capean Sweet Seventeen pasti Iya. dibandingin sama wedding. Nah itu lebih ke kayak mikirnya kayaknya lebih kok enjoy ya gitu. Ada di foto gue sama Alif mana ya tapi itu pertama banget. Sanggit langsung ke wedding. Wedding pertama masih ingat? Enggak. Gue Sanjit itu doang aja sih kok yang paling gue inget. Dari situ langsung Sudah aja, jalanin ya. iya jalanin. Udah weh. Kita masuk pertanyaan aja biar nggak bingung. Oke. Ini soalnya banyak yang nanya lu nih. Asik. Ini ada yang kurang ajar juga. Nggak kenal siapa dia katanya. Iya sih. Nggak tahu siapa ya gitu kan. Selalu ada yang ya Tapi lu sudah merambah ke internasional, mau tradisional, semuanya ngambil juga ya? gue ambil sih semuanya kok. Tapi kalau sekarang ya maksudnya 80% internasional malah. Overall, by the way, mau belajarnya lu dari mana? Nanya kah? Karena kan ini ada tata cara, resepsi tuh harus kayak gini. Oh iya betul. Nah itu belajarnya gimana tuh? Ngeliatin orang kok. Jadi dulu waktu pas pertama kali gue nge-MC wedding tuh juga pasti ditandem-tandemin Robert gitu-gitu loh. Jadi gue ngeliat segi dari si elegannya tuh kayak gimana, terus part dimana gue harus ngelucu atau kayak gimana tuh, oh ada waktu-waktu tertentu nih gitu.
Terus mungkin timingnya juga pas di saat gua naik tuh adalah di saat si pengantin-pengantin yang ada di zaman-zaman ya mungkin let's say 5 tahun ke belakang ini tuh yang dia pengen gue Casual. pengen casual, gue pengen yang seru, gue pengen yang apa gitu. Jadi kayaknya memang ya pas aja ketika gua dengan apa ya dengan karakter gue yang seperti ini terus ternyata sesuai dengan requestan dari si pengantin-pengantin yang pengennya gue nggak mau terlalu kaku gitu-gitu mungkin. Gue ngelihat dari segi elegannya ke si Ko Robert, udah gitu juga gue kayak dulu kan ya sama Alik juga, terus banyak sih. Udah sampai akhirnya, oh oke, berarti kalau misalkan dari mulai entrance nih gitu kan, groom's family, apa-apa gimana sampai dengan doa, gue elegan dulu ya gitu. Nanti pas udah acara tengah, SDE dan lain-lain ada games, ya udah gue jadi diri gue sendiri aja gitu. Enaknya di situ karena sebenarnya kok dibandingin sama tradisional yang sebetulnya malah kadang-kadang ada pakemnya jadi kayak Budayanya semua ada ya yang banget harus. akad nikah apalagi ya kayak akad nikah tuh gue sampai sekarang yang kayak masih belajar masih gue terima cuma kayak gue nggak terlalu enjoy karena ya jadinya ya udah aja gitu. Gue selalu bilang sih yang kayak Arit, Gultom, mungkin Ricky Ali, dua dunia sih. Dan jenjangnya panjang, maksudnya dari yang sweet, dari sweet sudah nelor lagi kliennya mungkin sudah besar dan kok aku sekarang wedding. Udah ngalamin gitu belum? Iya. Yang dulu sama lu di sweet di MC-in, sekarang udah belum belum? sih kalau Belum ada ya? disuitin terus gue weddingin belum sih Belum. maksudnya sih jangka waktunya kayak masih Masih pendek panjang ya, lu gitu. justru ya. Boleh nih buat yang mau. Let's go. Ayo banget. Next question. Yes. Sebutkan kekuatan dari teman-teman MC yang dianggap saingan. Kekuatan dari teman-temannya sih. Yang lu mungkin maksud pertanyaannya yang waduh gua harus bisa kayak gitu nih. Di bagian apa? Ada nggak? Gue sih kayak ngerasanya tuh si maupun misalkan karakternya sama-sama gue tapi nggak pernah gue jadiin saingan sih kok jadi kayak gini lebih ke kayak ketika lu perform apa yang harus lu eh, buat lagi apa yang jangan kayak kok gini terus gitu-gitu lebih ke situnya aja sih. Ngulik Jadi, terus ya. ngulik terus karena kalau misalkan masalah tentang bercandaan mah kan lu punya porsi masing-masing ya kayak gimana caranya si A ini ngejokes apa ini kan gue juga punya sendiri tapi ya gimana caranya ngejokes gue tuh nggak itu aja gitu itu sih lebih ke tantangannya mah Berarti harus terus research. banget kok karena sekarang nih ya yang gue rasain banget gue ada di masa dimana bahkan kayak wedding tuh yang paling beratnya adalah ketika lu nge-games gila nggak lo? Padahal dulu tuh kan jadinya kayak bumbu ya kalau sekarang ketika misalkan gue gagal nih gitu gue failed banget buat nge-games ya kayaknya teh Kalau sweet oke. Kenapa wedding? sekarang nggak tahu. Oh iya mulai ke Iya, situ. mulai ke situ. Jadi kayak gua banyak kayak misalnya gue lagi meeting, bahkan yang paling jadi concernnya si pengantin tuh itu gitu. Yang beberapa kayak ke belakang ini kayak pokoknya gue pengen nonton lu nge-games it gitu. Jadi tuh kayak padahal kan kalau di rundown acara tuh ketika gue nge-games ya berarti si pengantin tuh mingle. Jadi dia nggak akan ngeliat gue nge-games apa gimana sama tuh enggak. Jadi kayak gue pengen ngeliat lu nge-games udah. Tapi aman kan? Karena lu udah ada perbendaharaan Oh dari iya, sweet iya banyak. lumayan. Maksudnya aman tapi akan jadi challenging kok. Jadi kayak gini. Bandung tuh kan sempit. Ya. Dimana kayak misalkan gue nge-MC-in si ini dan ini. Terus udah gitu ya nanti tuh ada tamu apa ada klien gue yang misalkan 3 bulan ke depan dia nonton dan pasti Aku "Masa nggak mau itu lagi sama." sih. Nah, gila nggak lo? Jadi kalau dulu itu yang gue berasa ada di suite dan sekarang berada di wedding gitu. Aman lah tapi ya. Enggak selalu aman juga sih. Maksudnya kayak Masih gini. ada iya deg-degan kok. Karena kayak udah kalau wedding kan udah pattern ya. Jadi kayak dari awal sampai itunya udah kebayang terus SD udah lu tinggal present wedding dance lu tinggal kayak oke, and now please welcome the first dance off gini-gini. Bagian partnya games malah gue yang kayak aduh anjir gue deg-degan terus. Gila nggak lo? Kayak gitu lah. Tapi ada MC panutan lu. Dave Hendrix dulu gue tuh suka banget nggak ngerti lagi gue dulu Indra Bekti gitu-gitulah kok Dave sih nggak tahu gue kayak Ya tapi kurang lebih ya untuk positif vibe-nya dapet lah iya, sama. gitu. Karena mereka juga bukan yang terlalu formal ya. Casual banget Casual ya. banget. Dapet sih. Edri kali ya gituan ya kayaknya
Next question. Sebutkan kekurangan seorang Harith saat ini. Wow. Gila nih. Ini netizen. Wah. Hebat ya. Gue tuh orang nggak percaya dirian gitu loh kok. What the? Kamu MC Enggak, di depan sendiri di panggung nggak percaya diri gimana? Lu kalau lihat gua ya, apalagi misalnya ketemu sama orang baru, terus udah gitu juga kalau enggak, Ini iya ya, kalau kita kan kayaknya di dunia yang sama gitu kan. Anjir, cuma gua tuh kayak kadang-kadang tuh kayak ngerasa, ya itu apalagi kalau ada di acara, terus gue pasti akan banyak diam gitu di awalnya tuh yang kayak misalkan gue datang nih ke si acara dep, terus gue kan ada biasanya JR gitu-gitu kan. Nah si JR tuh pasti gue lebih banyak diem yang kayak gue mengenal lingkungannya gimana, terus orang-orang yang datangnya gimana gitu, sampai kayak, Dek, kenapa itu lagi bete? Nggak bete, cuma gue tuh kayak emang segitunya banget, tapi pas on stage ya udah aja diri lu sendiri gitu. lu harus lebih pede sih karena lagi kita Apalagi- ketemu di Pullman aja lu masih, hey kok gimana gini-gini. Dan gue ya kerasa lah maksudnya. Enggak sampai apa Oh, enggak. introvert gitu enggak. Enggak sih, kalau introvert gue enggak sih. Maksudnya ada masa-masa di mana kayak di perdunia MC-an ini teh, karena gini. Lu tau gak sih kok, gue tuh punya cerita ya di saat gue nge-MC-in waktu itu Indigo Six. Gue inget pisan gue nge-MC-in bareng sama Konodi. Gue di situ kenal sama vendor aja paling cuma 1-2. Di Lembang Iya. ada gua dong. Ada lo dong. Kalau di situ gue anjir, gue pulang nangis. Karena gue ngerasa kayak, lu apaan sih anjing gitu. Yang kayak, aduh nggak sih. Udah mah gue gak kenal orang banyak di situ, terus gitu gue kayak harus nge-MC. Konodi mah udah yang hai, terus gitu gue kayak, di situ tuh banyaknya kan vendor-vendor internasional. Sorry misalkan Chinese gitu, terus gitu kayak ngeliat gue kayak, apa sih lu teh gitu. Di bayangan gue, di keinsecurean gue saat itu. Merasa seperti di ospek. Aku maba di sini. Semaba itu. Jadi kayak lu masuk ke anjing banyak kali lu masuk SMA kelas 1 terus lu kayak nggak tahu anjing gue harus kemana ya, gue ambil aduh anjir ambil ini apa ya gitu. Aku bisa diterima enggak gitu-gitu. Itu kan gue ngerasa itu gagal sih. Balik Karena gua sebagai karena pendatang sih enggak ya, enggak nganggap enggak, gitu. lu nggak akan inget gue sih kok saat itu. Yang Gua mana? yakin. Yang pakai baju penjara atau yang Bukan sebelumnya? yang kita lari yang maraton itu Ah, Olimpiade. aku tahu. Enggak. Enggak, itu tuh Lu aduh kayak gagal gue apanya? gagal, enggak, gue kayak nggak ngasih yang gue aja gitu saat itu. Tapi gue mikirin gini kayak, wah si Angel udah ngasih kesempatan buat gue nih. Waktu itu juga gue mikirnya gitu kayak, oh mungkin disinilah saatnya gue untuk mengenal orang banyak. Tapi saat itu tuh gue tidak menggunakan kesempatan itu karena gue udah keburu drop. Gue keburu yang kayak, ya Allah gue gimana tuh, gue kayak mau bercanda sama ini aja, gue nggak tahu, gue nggak kenal, terus takutnya gue salah gitu. Nah itu tuh jalannya gue. Ih, padahal mau itu Kurangnya teh gua. nyamperin gua aja. Paling gua siapa sih? Gitu dong. Fuck you. Aduh, itu sih kekurangan gue kadang-kadang gitu sih, nggak ada ketidakpercayaan diri sebenarnya. Next question. Kalau boleh memilih. Oh, shit. Mending dilahirkan sebagai cewek atau cowok? Maksud saya, Ini netizen nih pertanyaannya luar biasa. aduh, gimana ya coba? Iya, bingung sih, bagus sih pertanyaan. Cuma ya kan sebenarnya kan kalau lu lahir jadi cowok juga lu pengennya jadi cowok banget ya, kok. Gimana sih lu tahu ngerti nggak sih anjing pertanyaannya tuh kayak, ya udah gua kalau dilahirin lagi ya gua tetap jadi diri gua aja udah. Cowok. Ya. Ya. Yes. Next question. Oke, baik. Waduh ini dalam nih. Isu SARA masih menghantui nggak buat klien memilih seorang MC? Lu masih emang mengalami Oh my itu? god. Enggak gini. Di kita sih Wow, itu bagus udah nggak banget. Itu ada bagus anjir. banget. Lu nggak ngerasain sih kayaknya. Cuma gini, anjir ini buat pertama kali gue cerita dan cuma ke lu doang. Jadi tuh
sampai saat ini pun gitu ya kok ya, kalau misalnya ada yang memang belum tahu dan juga belum kayak mengenal gue siapa, kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi di meeting tuh gue ngerasa banget ada kayak oh gitu gitu yang ngeliat kayak ada keraguan ini MC gue gitu loh, karena ya mungkin gue bukan Chinese gitu loh, itu gue sekarang loh masih merasakan itu. Jadi kayak kalau yang emang pure banget, kan ada ya kayak klien yang emang hubungin gue kayak ngechat kayak, Kak lu bisa nggak gini-gini, kok gue bisa nggak gini-gini, nah itu udah aman berarti karena dia udah pernah ngeliat perform gue. Ada yang memang berasal dari nggak tahu out of nowhere, nggak tahu gue gimana-gimana, terus itu akhirnya ketemunya pas meeting, yang gitu, yang kayak, tapi bisa seru Kak. Terus itu kayak Wah, ngeliat karena different aja gitu loh. Jadi saat saat ini dengan vendor-vendor yang masih yang ya vendor-vendor maksudnya yang Chinese terus itu gua yang ngejentreng sendiri doang itu tuh masih banget sampai sekarang sih. itu Itu maksudnya salah nggak sih? gunanya podcast ini biar calon klien bisa lihat bahwa Harit Nggak juga, ini gila. Gua ya tapi dari nggak apa. dulu, dari sweet, dari apa, bekalnya sudah penuh banget. Nggak, tapi kita nggak pernah Masih nggak ada bisa yang meragukan. nggak bukan meragukan, jadi kan nggak salah juga gitu karena kan juga Anjir. dia di bayangan gua ya gue berharapnya mungkin si MC-nya ya itu ada dan itu gua kerasa banget dan itu kadang-kadang gua ngerasain kayak oh yaudah gue part gue diam, waktunya buat gue bakal tunjukin aja ketika acara dan akhirnya ya untungnya ya pecah barulah dia mulai kayak dan thank you ya Rit bla 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 bla, akhirnya gue follow di IG lah gue apa lah gitu. Tapi sukses mereka lihat itu baru. Nah itu sih kadang-kadang dunia apa ya hidupnya gitu-gitu kok. Gue wah gila sih. Apalagi kan kalau misalnya zaman-zaman dulu yang kayak gue ngerasa gue tuh gini sampai akhirnya kalau tiap gue misalkan gue wedding internasional, gue GR, apa gue meeting, gue tuh harus kayak menggunakan pakaian yang akhirnya bikin gue oke aja gitu outlook gue gitu. Sedangkan maksudnya pas ngeliat mah pas udah datang pas GR ya pas meetingnya mah kan ada yang kaosan, tapi gue tuh nggak bisa kayak gitu karena ketika gue kaosnya ya kan orang bahkan jadi lebih mikirnya anjing nih MC gitu kan. Sampai gitu demi Allah gue ada cerita aja nih di sini. 2023 udah nggak ada lagi yang gitu-gitu. Amin. Amin. Next question. Menurut kamu MC yang baik tuh yang kayak gimana? Pokoknya intinya yang menyampaikan Materi. materi, segala informasi dan lain-lain dengan baik dan benar dari awal sampai dengan akhir. Opening, closing, udah tersampaikan dengan baik. Nanti untuk masalah lucu juga sampai akhirnya. Sekarang mah gue juga kalau lucu ya bonus. Tapi at least gue ngejalanin semuanya tertata dengan baik. WO nggak ngerasa yang kayak salah yang kayak, harusnya kan ini dulu gitu. Nah itu aja sih gue di bayangan gue. Pokoknya gue harus tahu, oke stepnya dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, dan itu harus berjalan dengan baik. Itu aja sih kok. Gitu ya, berarti menguasai materi, Itu mah harus banget. situasi, semua. Mm-mm. Next question, kalau ditanya klien, kamu tuh MC seperti apa? Gila nih. Dan Oh, oke. Gue udah mulai panas. Gue udah mulai panas. Gue MC yang bunglon aja kok. Apa yang lu mau gue ada deh gitu. Palu gada gitu. Kalau mau gue ada. Gue mau misalkan ada yang dari opening sampai closing lu rapih banget aja, itu lu elegan. Ya gue bisa. Ini kalau misalnya tengah-tengah ini dari awal sampai akhir pokoknya lu gila ya gue jabanin gitu aja sekarang. jadi palu gada ya. Palu gada. Kalau mau gue ada deh gitu. Ya Terus sih, bebas. lebih custom, lebih enak ya. Karena maksudnya gue sebenarnya ya walaupun kalau dari diri gue sendiri mah gue MC-nya ya tetap yang fun gue mah. Kadang-kadang kalau dari awal sampai akhir terus lu kayak elegan, Serius. anjir tertekan banget kadang-kadang kayak gitu. Kayak pengen keluar tapi ya nggak bisa gitu. Profesional ya. Hmm. Edannya makin ke bawah makin edan. Makin deg-degan deh. Next question. Partner MC yang paling enak diajak tandem buat wedding siapa? Alasannya apa? Wow, semua sih. Diplomatis. Bohong. Cari aman. Kita ngomong ya ke belakang. Gue tuh kalau nggak tahu kalau Bandung tuh masih aman banget sih kok menurut gue mah. Wow, kalau Bandung berarti gitu kan. Kalau Bandung tuh masih aman dalam artian ya mungkin ada yang dulunya dari senior terus ke guanya juga gue ngerasa kayak gue jadi junior sih, cuma
eh, masih enak, masih aman gitu, masih bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kecuali kalau misalnya gue udah ke Jakarta, gue berhadapan sama artis dan lain-lain, itu kadang-kadang lumayan sih. Maksudnya kayak Pressure-nya. pressure dalam artian kayak ya lu pengen tampil sendiri dan lu pengen kayak perform sendiri, ya lu nggak ngelihat ke gue nih sebagai partner lu kan biasanya gitu. Biarpun lu ternyata yang lebih jago knowledge-nya daripada dia. Oh iya banyak. Gue nggak jago sih kok, maksudnya kayak ya perjalanan ya jam terbang lumayan lah gitu, tapi tuh gue Bukan lumayan, makanya panjang lu. panjang. Makanya sekarang kayak misalkan ke si yang orang apa sih ke junior, tapi siapa ya junior ya maksudnya? Ya kalau misalnya gue bareng sama yang baru juga tuh kadang ya itu gue binder ketika gue ada di posisi lu, ya gimana caranya kita bareng-bareng aja yuk gitu. Ya udah nurunin ego. Gue juga yang kayak misalnya gue petikilan gimana, kalau nanti partner guanya enggak teh atau enggak bahkan yang kepetaklan sama gue juga, ya gue pasti akan menurunkan. Gue nggak mungkin kayak petakilan jang berantakan gitu kadang-kadang. Jadi menyesuaikan lu lihat Menyesuaikan juga ya. gue, iya. Semuanya oke sih, so far gue pernah bareng sama Konodi, Robert, even itu sama Gultom pun juga akhir ini malah banyak ditandemin. Ya itu nggak tahu sih ya gitu, karena gue nyata memposisikan di mana harus gue berada, udah jalanin aja gitu. Gitu. Diplomatis. Gitu loh. Kita maju ke next question. Saingan terberat kamu di dunia wedding siapa dan alasannya apa? Aduh, netizen. Iya. Gila ya, kok disaing-saingin gini ya. Mancing nih, nggak ada sih. Bukan saingan lah. Apa ya, jadi rival saingan ya? Nggak, iya, Nggak ada. nggak ada sekarang, nggak ada. Kalau misalnya yang sekarakter makan mungkin banyak ya, ada beberapa lah gitu di Bandung. Cuma gue ngerasa kayak ya udah ada Porsinya. rezekinya masing-masing gitu loh. Kok gue nggak tahu sih. Cuma kayak misalkan ayolah gitu, gue juga nggak ada, pasti nggak ada saingan sama sekali, nggak terbersit gitu maksudnya. Karena jadinya jelek hati sih kalunya kalau ngejadiin Ya. orang saingan kayak gitu. Udah gitu kayak lu try to hard banget untuk ngejadi ya nyusul dia lah apa, capek hidup capek banget. Jadi, Ya, ya udah. standarnya harusnya lebih tinggi lah ya kalau mau Maksud- yang di luar negeri gitu ya. iya Biar- gitu saingan mah ya benar sih kok. Next question. Kamu tuh kan kalau dilihat-lihat MC-nya ngondek banget Anjir. pada games dan part-part tertentu tuh. Ya. Apakah kamu nggak takut cuma orang tertentu saja yang bisa menerima kamu sebagai Bener. MC? Iya sih, bener. Oh. Kita tuh kayak nggak pernah bisa untuk ngebikin orang suka sama kita gitu loh. Yes. Jadi kayak ya udah aja. Tapi gue yakin, jadi ada ilmu dari per-MC-an itu adalah gini. Yang bikin lu nya sukses adalah kan ketika akhirnya orang bisa ketawa, orang bisa menerima jokes lu. Nah, untuk mencapai ke situ tuh kan juga lo harus punya beberapa trik. Jadi trik gue adalah, jadi kayak misal gue lagi MC, gue akan ngeliatin orang-orang yang emang accepted dengan apa yang gue lakuin. Jadi makanya ya udahlah bodo amat, gue nggak bisa ngebikin semua orang seneng. Tapi seenggaknya yang gue lihat adalah orang-orang yang bisa ketawa dan senyum aja at least ke gue teh gitu. Nah dari situlah gue bangun untuk kayak bikin mood guanya positive vibes buat gue sendiri. Yes. Akhirnya udah jadi kayak games apa-apa pecahnya ya di situ gitu. Jadi makanya ya udah orang ketawa, orang udah tepuk tangan, yes, udah dapat. Jadi nggak ada kekhawatiran untuk Enggak sih. ya Nggak ada. toh tadi Karena- sudah dijelaskan kalau mau dibawa formal pun bisa ya. Nggak melulu-melulu tentang konyol. Ngondek-ngondekan Iya. gitu-gitu, ya sih. Dan juga kadang-kadang gue, maksudnya ngondek kayak ada, ya pasti ada sih di part-part apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang juga kita harus punya jokes yang juga oke gitu. Maksudnya dalam artian, lu tanpa ngondek juga kayaknya bisa sih ngelakuin apa hal yang bisa bikin orang ketawa gitu. Cuma gue dapat kelebihan itu. Ngondek. Ngondek. Jangan-jangan kayak artis gimmick. Next question. Apakah kamu pernah melakukan kesalahan fatal pas lagi nge-MC wedding?
apa dan cara ngatasinnya gimana? Nah, ngomongin pengalaman berarti. Pengalaman awal-awal dulu gue lebih ke salah ini aja urutannya sih kok. Jadi dulu gue ingat banget tradisional dulu waktu itu. Jadi kan ada urutannya tuh akad nikah tuh gini 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 gini. Nah terus yang harusnya di part keempat ini tuh gue majuin jadi part pertama, orang jadi bingung. Jadi kayak kok ini Oh, dulu gitu. Itu lumayan sih fatal. ngatasinnya? Ngatasinnya gue jadi lewat aja. Oh, Jadi dilewatin. buat maksudnya si acara tuh beres baru gue dievaluasi. Jadi Hmm. situ baru gue ngerasa salahnya kayak gitu. Jadi bukan pas saat itu gue salah terus orang-orang jadi pada gini. Orang-orang tuh aneh tapi gue ngerasa kayak apa sih gitu. Pas udah beres pas closing baru gue tau kalau itu salah gitu. No, karena emang bener-bener lu nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau yang Itu awal ini banget. ceritanya udah tahu, terus ada force major lah bisa dibilang. Enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Alhamdulillah. Makanya pentingnya dari kayak lu menguasai rundown tuh ya itu sih gitu kok. Jadi kan seorang MC itu kan memang harus ada kayak atas ketika lu baca rundown lu udah ada bayangan di otak lu ini kesini ini kesini ini kesini ini kesini ini kesini gitu. Hmm. Oke. Oh, ini pertanyaannya sama. Pernah gagal nge-MC wedding? Emang pernah? Gagal tuh gimana ya kok? Ya, Kok jadi pernah gagal nge-MC wedding nggak? Mungkin kegagalan buat gue tuh kegagalan adalah ketika itu dia sih gue kayak kalau nge-games gue gagal gue ngerasa tuh aduh gitu. Aneh gak perasaan sih? Aneh lu, gak sih? perasaan lu aja kali. Iya. Tapi itu ya udah akhirnya gue telan sendiri. Mungkin kayaknya ini ngarahnya gagal wedding, Oh jadinya gagal, wait. Sweet Seventeen gitu. Ah, Nggak tahu ini pernah gagal nge-MC wedding nggak? Nih. nge-MC-in wedding terus gagal gitu maksudnya gitu kan. Nggak pernah ya. Selama ini Alhamdulillah sih, lancar-lancar alhamdulillah aja ya. banget. Alhamdulillah banget dikasih. Mungkin karena gini, dikasih kelancarannya karena mungkin yang si nge-organize juga bagus gitu loh. Jadi kayak guanya juga berjalannya dengan bagus. Nggak yang tiba-tiba nanti kesalahannya tuh kayak ya fatal misalkan tiba-tiba si WO-nya atau nggak IO-nya ngasih tau ke gua salah, ya pasti akan ke guanya juga Ya, pas eksekusinya salah. Tapi kalau ini mah enggak sih so far. nggak yang sampai dipikirin, aduh kenapa gue tadi gitu, nggak ya, lumayan ya, Enggak, aman ya. enggak, alhamdulillah. Jangan. Asik. Oh, Ada yang, apa? enggak, penyebutan orang tua paling itu sih yang masih gue ingat sampai sekarang. Tapi kan ada cue card Yang sekarang ya, kayak salah. Iya sih cue card itu. pelafalan kali. Pelafalan iya. Apalagi kalau misalkan Itu kita lumayan nanya, sampai akhirnya pas udah grand entrance itu si nyokapnya datang ke gue. Ini bukan ini saya ini gitu. Itu lumayan. Itu apalagi kan awal-awal, itu kalau awal-awal. namanya Chinese, itu pakai susah ya, Mandarin. Itu gue make sure lagi gue sampai tulisnya tuh bener-bener si pengucapan gitu. Jadi gue tulis tangannya tuh. Wih, Ya, bagus pak itu mah. Next question, ada yang bilang kamu tuh MC ngondek banget. mm-mm. Ada yang bilang kamu MC-nya lebay banget. Hmm. Gimana tanggapan kamu? Gak apa-apa sih. Karena kerasa banget sih kok. Jadi kayak gua itu yang selalu tertanam di guanya teh. Kan gua connect juga dari awal-awal ya. Biasanya kalau nge-MC teh gitu. Jadi kayak orang yang kayak apa sih lu gitu. Nah selalu malah kayak cibiran-cibiran yang kayak bombastic side eye itu tuh yang bahkan ke guanya jadi trigger banget gua untuk jadi kayak bodor gitu. Jadi anjir gua buktiin nih nanti pas ini gitu. Ya bagus ya, berarti sindiran sama lu dijadiin. Selalu. Karena gue terbiasa kali ya dulu zaman-zaman awal-awal teh. Gue teh ada di mindset gue di ini gue teh gue ngalamin banget gitu yang kayak diliatin terus yang kayak lu apaan sih gitu. Mentalnya bagus berarti pak. Amin mudah-mudahan sih. Oh amin banget, gue amin banget. Sampai sekarang yang akhirnya teh kayak oh ya udah orang udah manggil gue dengan orang udah tahu gue kayak gimana gitu. Gitu Ada sih. pengalaman sama klien yang tidak bisa dilupakan nggak sampai sekarang? Selama berprofesi jadi MC? Lumayan sih. Baik-baik sih alhamdulillahnya mah gitu. Masih pengalaman baik. Kalau Baik. buruk Baik ini. Buruk mah pasti banyak kan? malah baik yang banyak, buruk yang kayak gue harus mikir apa ya gitu. Nggak sampai lu, wah ngena banget. Aku harus jauh lebih hebat nih. Ya pengalaman baik. Ada triggernya itu. Nah, jadi aku nggak tahu ya. Jadi
V organizer itu kayaknya ada sesuatu deh sama gua. Jadi udah nih perjalanan kan pertama kali gua MC-in Sangjit itu. Terus Ya. itu ada lagi nextnya adalah sama ininya juga WO-nya adalah V. Udah itu gue berberes COVID waktu itu kok. Jadi gue serba sensitif, serba apa. Terus udah gitu, gue ya itu dia, gue ngerasa gagal adalah ketika si games ini gagal. Waktu itu tuh games tuh nggak tahu gue kayak di otak gue tuh kayak jadinya apaan sih lu gitu lo kok lo ngelakuin itu gitu. Udah beres acara, gue tuh diem, sampai gue nangis ke kocak, gue nangis, senangis itu. Karena mungkin karena gue baru beres COVID, terus udah gitu, ya sensitivitasnya tinggi, dan gue ngerasa kalau acara itu, padahal kocaknya bilang gini, nggak ada yang salah, kenapa lu ngerasa gini? Gue nangis, gue kayak, oh maafin banget buat hari ini, gue pokoknya gini, nangis gue. Kok please kasih saran buat gue kasih ini, dia sampai kayak gini, nggak ada, you doing great, dia bilang kayak gitu, apanya? Dia bilang gitu. Tapi gue saat itu kayak ngerasa nggak tau sih, sensi aja kayak gue gagal deh kok. Nggak ada. Nggak ada yang fail tuh ngelakuin gini, lancar gini. Ya masalah games mah gitulah gitu. Cir gue kayak enggak. Tipikal seniman loh kayak gitu tuh. Yang merasa dirinya, aduh aku gini, padahal orang lain yang enjoy menikmatinya semua. Iya, mungkin sih kok. Coba itu banget. Wih, itu gila sih, itu kayak bayang sampai sekarang. Gue pulang masih yang kayak dia ngelamun, terus yang kayak, kok gue tadi gini ya gitu. Gue chat lagi kocak itu malam-malamnya, tuh gue kayak, kok maafin pisan sih gue, gitu sih. COVID kemarin gimana keadaan? Ada titik terendah? Wow, gila ya. Tapi gue dulu untungnya banget pas yang si COVID 2 tahun itu gue dipercaya buat jadi host di literasi digital kok. Itu kan off banget tuh anjir, di off-offin banget itu ya nikahan bla bla bla. Literasi digital gue untung dapat itu. Setiap hari Senin sampai Jumat di jam 12 sampai jam 4. Udah Senin sampai Jumat gue beli apa green screen gitu-gitulah. Tapi itu kebantu sama itu. Kalau nggak gue wah kacau Males sih. banget itu. Hah? Di yang lain Males lagi banget. Wah susah. itu parah. Parah gue diinin udah 4 jam gue jadi udah itu untung banget sih. Kalau nggak ada modal mati gue. Mati, oh gila. Pertanyaan dari gue, kalau misalkan bisa balik ke masa lalu, apa yang lu pengen perbaiki di hidup lu? Ih, kok jadi hidup sih? Aduh gue aja pusing nih. Selesai pertanyaannya apa ya yang diperbaiki? Jangan hidup selama karir MC ini aja, atau misalkan di dunia kerja lu. Kalau bisa lu memutar balik, kayaknya gue dulu jangan melakukan ini deh. Gue mau perbaiki. Ada apa nggak? Sebenarnya kan kayak yang udah gue lewatin tuh pasti memang sudah ada maksud dan tujuannya kok. Jadi kayak enggak sih sebenarnya gini. Kemana-mana juga kok lu nggak nyesel itu udah nge-MC dan mungkin ya itu part dimana orang jadinya akhir kenal gua kali ya gitu. Terus mental yang tadi yang lu bilang gitu kok udah dulu zaman-zaman gua nge-MC dan nanti anjir tuh mentalnya lebih gila lagi. Orang ngeliat kayak gila lagi nih apaan sih lu gitu. Wah itu gila-gilaan sih. Eh, ya jadi proses apa yang sampai ngejadiin gue kayak sekarang mah ya gue selalu syukuri sih nggak ada kok. Terus kayak gue ada di dunia MC wedding misalnya internasional itu pun juga sesuai dengan apa yang gue pengen. Kadang-kadang teh gue bersyukurnya di situnya gitu karena buat gue teh nih ya di pikiran gue kalau gue nge-MC-in internasional teh kayak gue postingan teh ini bagus ya gitu. Orang Chinese tuh kalau dia apa-apain tuh mending lucu aja udah lucu gitu sih. Ya kan gue tuh orangnya sangat konten banget. Iya ini mah udah aja gue jujur-jujuran itu kayak enak aja gitu buat diabadiin apa-apanya teh. Ih mana videonya lucu. Udah gitu kayak acaranya teh internasional teh kayak lebih gue aja, gue udah ini gitu. Karena bersyukurnya kan jadi waktu pas pertama kali gue keterjun ke wedding pun ya itu tadi gue cerita. Jadi selanjutnya internasional jadi kayak ini yang gue pengen teh gitu dan Tuhan teh kasih gitu alhamdulillah gitu Orang tua udah aman ya sekarang ini. sangat sih Bisa dikatakan sudah kalau bangga ya nggak sekarang. iya karena wah orang tua baik
Aduh, susah nih kalau orang tua. Ya itu, jadi keberhasilan gue rasain adalah ketika si orang tua yang kayak nawarin ke gue untuk kayak bisa tuh MC di acara anaknya Bu ini gitu, itu tuh udah berarti udah keberhasilan. Karena zaman dulu kan enggak kan. Sudah diakui berarti. Alhamdulillah kok. Kadang beberapa juga kayak acara gue nge-MC-in orang tua gue datang sih, jadi kayak dan mereka tanya udah sangat ini aja. Iya Putra Abi gitu kan lah, udah mengakui gitu. Mengakui maksudnya kayak bangga gitu. Good job. Udah, thank you. Kalau ini calon klien yang mau menghubungi Harith kemana nih? DM Instagram gue mah @hari_ds prakasa. Nanti pasti kalau mereka nanyanya kontak WA berapa Rit, gue kasih. Itu lu sendiri atau ada? Sendiri gue. Oh, masih sendiri ya? Masih aman sih. Sekarang masih siaran loh? Masih di Hard Rock. Hard Rock? Malam atau? Kadang pagi 6 ke 10, kadang kalau ngegantiin berarti Dodi 3D itu udah Jeff. Dia 4 ke 8. Itu mah replacer lah, gue jadi replacer kalau Dodi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke calon klien? Sebelah sini. Hai, calon klien. Pengen acaranya berwarna? Silahkan boleh hubungin gua. Pokoknya ya buat calon klien, kalau nyari MC yang tadi gue cerita mungkin dari awal, pengen yang fun, pengen yang seru, insya Allah gue bisa memprovide itu. Ya gitulah, I'll do my best dengan apa yang akan gue kerjain gitu aja. Terima kasih Harith. Sama-sama kok, terima kasih. Nice to know you.